Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu al atammanil akmalani 'alal mab'uuts rahmatal alamin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pasif, apalagi menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, kalau bahasa lisan dan bahasa tubuh kita selalu menjemput rahmat Allah, maka Allah Jalla wa'ala akan senantiasa melindungi kita dan menjaga kita serta membahagiakan kita. Bagaimana caranya kita fokus kepada upaya penjemputan terhadap rahmat Allah Tabaraka wa ta'ala, yaitu dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan 3 hal utama yang harus dihadirkan. Tanpa 3 hal utama tersebut, maka kita dianggap lambat dan landai dalam menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menjemput rahmat Allah Tabaraka wa ta'ala dengan hati. Dengan hati yang semakin mengagungkan Allah, dengan hati yang semakin mencintainya Subhanahu wa ta'ala, dan selalu berbaik sangka kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Menjemput rahmat Allah Azza wa Jalla dengan lisan, dengan selalu bertahmid dan memuji serta menyanjungnya Subhanahu wa ta'ala. Karena secara mutlak tidak ada yang lebih layak, tidak ada yang lebih senang untuk dipuji selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala adalah Rabbul Alamin, yang sangat senang dan sangat bahagia apabila dipuji oleh hambanya Subhanahu wa ta'ala. Begitu senangnya Allah dengan dipuji, sampai Allah sendiri memuji dirinya dalam banyak ayat. Kalau kita perhatikan di awal-awal surah Al-Quran, banyak sekali Allah memulai surah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya Allah Jalla wa'ala ingin menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu sangat suka dipuji. Jadi jemputlah rahmat Allah dengan memuji. Kenapa kita selalu memuji Allah? Karena Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah berbuat zalim. Ketika ada hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, ada hal yang menyedihkan, menyakitkan, itu semua karena dosa kita. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Setiap musibah yang menimpamu adalah karena dosa dan perbuatan maksiatmu. Jadi kita ketika mengalami hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, yang kita lakukan justru adalah introspeksi diri dan memperbanyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala, seraya mengarahkan hati kepada Allah yang maha kuat. Para jemaah sekalian, kemudian jemputlah rahmat Allah dengan amal soleh. Jangan hanya bicara. Seorang mukmin itu tidak banyak bicara. Orang yang banyak bicara pasti malas beramal. Allah Ta'ala tidak akan pernah memberi taufik, kemudahan untuk beramal kalau kita banyak bicara. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan sifat dasar orang munafik. Ciri khas orang munafik apa? Pandai bicara dan banyak bicara. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya
Wa yashhadullah ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Di antara manusia ada yang pandai beretorika, jago dalam berbicara. Tetapi Allah ingin memperlihatkan bahwa orang yang jago bicara tersebut, pandai beretorika tersebut adalah orang yang busuk hatinya dengan kemunafikan. Wa huwa alatul khisam. Makanya seorang mukmin belajar di ayat itu. Seorang mukmin itu ciri khasnya adalah amal, bukan bicara. Bicara itu pada asalnya yang baik kalau tidak diam. Itu kata Nabi alaihissalam. Nabi alaihissalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Berarti asalnya lisan itu diam, bukan banyak bicara. Kapan kita bicara? Ketika apa yang akan kita bicara baik, bermaslahat, bermanfaat. Kalau tidak, diam. Jadi apa yang harus selalu membuat kita aktif? Amal. Tidak boleh seorang mukmin pada setiap detik dari umurnya itu tidak ada amal. Rugi, itu yang disebut oleh Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Amal apa? Ini maksud amal soleh. Amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim mendambakan hatinya tetap tenang. Sehingga untuk menjaga ketenangan hati, banyak orang menempuh berbagai macam cara. Beraneka ragam cara orang untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan hati. Ada yang dengan biaya besar, ada yang tanpa biaya, ada yang dengan cara halal tapi aneh, ada yang dengan cara haram. Sebagian besar dari mereka tidak diberi petunjuk oleh Allah, tidak menempuh cara meraih ketenangan, menjaga ketenangan jiwa dengan cara yang benar. Kita semua ingin selalu tenang, tapi nggak mungkin tenang secara otomatis itu tidak mungkin. Selalu tenang tidak mungkin, dan itu realistis. Kenapa? Karena kita berada di alam ujian. Hati ini akan selalu tenang kalau kita sudah berada di surga. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya, kapan kita mulai tenang? Kapan hati ini, jiwa ini akan selalu tenang? Tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kegoncangan, selalu tenang. Kalau sudah tenang, pasti nikmat. Kalau sudah tenang, pasti bahagia. Jadi kita ini, kalau ingin bahagia, pastikan hati tenang, itu pentingnya. Imam Ahmad menjawab, kita baru bisa selalu tenang dan bahagia kalau kita sudah melangkahkan satu langkah kaki kita masuk ke dalam surga. Selama kita belum berada di surga, maka keadaan hidup yang membuat kita selalu tenang itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kita berada di alam ujian. Dan itu yang harus selalu kita sadari, kita berada di alam ujian. Allah ingatkan dalam ayat yang mulia surah Al-Baqarah, wal nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal nabluwannakum. Pada satu kata ini sudah cukup mengingatkan kita, menyadarkan kita. Kita jangan pernah punya ekspektasi bahwa kita kapan ya saya tenang terus. Ada aja hal yang bikin saya gelisah, gak bisa. Hal-hal yang menggoncang, mengganggu ketenangan, jangan dikeluhkan.
Karena kita justru kalau seandainya ada hal yang mengusik ketenangan, ya itulah keadaan dunia. Karena dunia itu syarat dengan ujian. Ujian kenikmatan, ujian terberat, ujian kesengsaraan, ujian yang paling ringan yang Allah berikan kepada orang beriman, dan ujian kesalahan. Semua itu harus kita hadapi dengan iman. Namun tidak setiap muslim mengerti bagaimana caranya menyiasati hati agar tetap tenang walaupun dalam keadaan mendapatkan tekanan persoalan hidup yang begitu berat. Rata-rata kaum muslimin tenang ketika tidak ada masalah. Bahagia ketika mendapatkan apa yang dia inginkan dan cita-citakan. Tapi siasat yang harus dia praktekkan ketika menghadapi persoalan agar tetap tenang, banyak yang tidak mengerti dan tidak tahu. Padahal senang itu takdir Allah dan itu yang terbaik. Sulit pun takdir Allah itu yang terbaik. Selama yang mengalaminya mukmin. Kita tidak pikirkan, kita tidak bicarakan orang-orang kafir. Kita bicarakan diri kita yang beriman kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan, manis, pahit, susah, senang, suka, duka, semuanya adalah yang terbaik dari Allah Jalla wa'ala. Dan ini yang luntur dari prinsip hidup kita. Kita hanya mampu berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa ta'ala ketika kita senang, bahagia. Alhamdulillah ya Allah, saya diberi anak yang seperti ini. Alhamdulillah rumah tangga saya begini. Alhamdulillah usaha. Bahagia dan tenang. Tapi kita tidak mampu mengatasi depresi kita. Kegundahan yang luar biasa di dalam hati ketika menghadapi persoalan anak, rumah tangga, ini terutama kaum wanita. Betul para jemaah sekalian? Betul atau salah? Ini yang penting. Saya ingin berbagi dan sharing kepada ibu sekalian. Para ulama memberi tips, memberi solusi bagaimana mensiasati hati agar tetap tenang, tetap konsentrasi. Apa indikasi bahwa kita tetap tenang dan konsentrasi? Adalah tetap fokus dengan yang menjadi kewajiban. Sebagai ibu, tetap dia jalankan. Walaupun banyak masalah, tapi tetap dia antar anak, jemput anak, masak, tetap masak, nggak keasinan, nggak gosong, tenang, seolah-olah tidak ada masalah. Ini indikator apa? Hati yang tetap tenang. Nggak ada gemeter tuh, nggak ada yang namanya sampai astagfirullah, kenapa jadi kematangan? Nggak gosong lah, bahasanya kasar gosong, kematangan aja. Kemudian apa? Motong sesuatu, malah ke tangan. Banyak hal. Nyalain keran, nggak dimatiin. Nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi. Jadi nggak fokus. Nggak fokus. Bahkan baju pun, ya, seleting belakang atau seleting depan nggak ketutup, banyak sekali. Bisa bu, jilbabnya miring apa? Karena memang tidak konsentrasi, tidak fokus.
Tapi kita berasumsi bahwa itu semua karena memang sedang ada masalah. Berarti terjadi kegoncangan. Yang lebih parah lagi, indikator bahwa hatinya tidak tenang ketika mendapatkan tekanan yang luar biasa di sebuah persoalan besar, yaitu bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang paling parah. Sampai harus kelabing, stres saya di rumah begini. Udah deh, cari ketenangan di dunia malam. Atau mungkin dia akhirnya ngerokok, nongkrong dengan teman ceweknya yang tidak ada lagi di sana batasan-batas syariah, apalah. Bahkan sampai harus berhubungan laki-laki yang bukan mahramnya, karena mungkin dia ingin cari ketenangan dan curhat kepada lawan jenis. Apapun yang bikin saya tenang, saya akan lakukan walaupun haram. Dua hal ini menunjukkan bahwa dia tidak tenang karena dia tidak fokus. Nabi SAW bersabda, "Inna likulli amalin syarra wa inna likulli syarratin fatrah." Manusia itu ada up dan down-nya, nggak selalu di atas, nggak selalu taat, tidak selalu punya ghirah beribadah yang selalu kuat dan tinggi, tidak. Ingat, kita harus ada turunnya. Pasti itu. Turunnya apakah karena secara otomatis? Nggak tahu ya, tiba-tiba nggak mood, nggak ada masalah, bisa. Nggak apa-apa, itu wajar, manusiawi. Kadang turun karena ada masalah, dan ini yang harus diantisipasi. Orang taunya menghadapi ketaatan, taunya menghadapi kenikmatan, tapi nggak tahu menghadapi musibah, nggak tahu cara menghadapi masalah. Ini yang masalah. Padahal kita harus selalu taat kepada Allah di saat senang dan di saat susah. Kita harus tetap beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di saat mendapatkan nikmat dan di saat menghadapi persoalan berat. Gak boleh berhenti beribadah. Berhenti beribadah kalau kita udah mati, baru berhenti. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Gak boleh kita berhenti beribadah. Semua bentuk perintah Allah dan Rasulnya harus kita tahu, jaga dan laksanakan. Walaupun beda frekuensinya mungkin, tapi tetap istiqomah. Kita baru berhenti beribadah dan beramal kalau kematian sudah menjemput kita. Kembali para jamaah. Ada dua solusi yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, yang disebut para ulama inda ta'ammul, ketika kita merenungi dan mentadaburi Al-Quran. Allah Jalla wa'ala memberi dua solusi. Solusi pertama disebut atau diistilahkan oleh para ulama dengan solusi fitrah. Solusi fitrah. Apa itu solusi fitrah? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam surat Al-An'am ayat 79. Di ayat itu, surah Al-An'am merupakan solusi fitrah. Allah Ta'ala berfirman, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Saya arahkan selalu wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi secara hanif, dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.
Apa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini? Apa yang dimaksud? Ketika kita menghadapi persoalan yang menggoncang jiwa, mengusik ketenangan, maka solusinya arahkan hati ke Allah segera. Karena yang membuat hati tenang ketika dia terarah kepada Allah. Kenapa hati tenang ketika terarah kepada Allah? Karena Allah itu maha sempurna. Hati ini akan tenang ketika bersandar kepada yang maha sempurna. Yang tidak ada sedikit pun kekurangan. Yang tidak ada sedikit pun kelemahan. Tenang. Apakah ibu, kita analogikan. Apakah ibu akan bersandar kepada suami yang banyak kekurangannya? Gak bakalan bersandar. Tapi akan nyaman seorang istri ketika memiliki suami yang bisa menjadi imam yang baik, suami yang baik, ayah yang baik, bertanggung jawab. Apa yang dirasakan oleh seorang istri? Dia akan betul-betul bersandar. Bahkan dia tidak akan pernah ada persoalan, dia curhatnya ke suami. Dia tidak bicara ke orang tua, dia tidak cerita ke mertua, ke teman dekat pun tidak. Nyaman saya. Itulah hikmah rumah tangga. Itulah manfaat besar memiliki pendamping yang soleh atau solehah. Padahal dia makhluk ini. Suami ini bagaimanapun dia makhluk, tapi kok ada wanita tenang. Ada suami tenang, bersandar kepada istri yang soleha, yang memuliakan suami, yang berakhlak mulia. Padahal banyak di luar sana wanita yang lebih cantik dari istrinya, tapi dia tenang. Karena dia punya banyak kelebihan dan keistimewaan. Bagaimana Allah yang maha istimewa, bagaimana Allah yang maha sempurna, lebih tenang kita para jemaah. Ditambah para jamaah, selain Allah maha sempurna, Allah maha penyayang. Dan tidak akan ada yang merubah sifat Allah tersebut. Allah Jalla wa'ala maha penyayang, lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Ketika kita menerima sesuatu yang pahit, oh iya, ini ujian dari Allah yang maha penyayang melalui suami. Oh iya, ya Allah, Engkau berikan takdir yang memang lahirnya menyedihkan, menyakitkan, tapi intinya ini adalah teguran. Ini adalah ladang pahala darimu ya Allah yang maha penyayang. Jadi Allah Jalla wa'ala selalu memberi yang terbaik, walaupun kulitnya bisa indah, bisa tidak indah. Tapi selama yang memberi ujian tersebut Allah yang maha penyayang, bawaannya enak hati. Kenapa kita lemah? Mengapa kita lemah? Mengapa kita berlarut-larut kesedihan? Mengapa kita terpuruk? Karena kita tidak pernah mengarahkan hati ke Allah. Ini wajah tuh, itu pertama kali bermasalah. Dengan anak, dengan suami, dengan saudara, dengan teman, dalam usaha, dalam apapun. Segera arahkan hati kepada Allah. Allah yang maha penyayang, maka tidak ada alasan bagi kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Sya'a am aba. Setuju atau tidak setuju. Kalau kita tidak segera berbaik sangka kepada Allah, hati ini akan semakin depresi dengan tekanan yang ditimbulkan oleh persoalan. Segera berbaik sangka. Sering saya contohkan, Asia tekanan rumah tangga, permasalahan rumah tangga dari suaminya Firaun, beratnya luar biasa, tapi dia tetap tenang. Kenapa? Kan dia selalu mengarahkan hatinya ke Allah. Sampai minta kepada Allah dalam doanya, ketika dia sedang mengalami kepedihan, tapi dia tetap tenang. Ya Allah, siapkan istana di surga untukku ya Allah. Kan hatinya ke Allah.
Terutama kaum wanita, saya pesan, dalam keadaan seberat apapun, mengalami tekanan yang begitu kuat dalam hidup, dengan persoalan yang berbeda-beda, jangan arahkan hati, seharusnya saya ini udah jadi istri yang baik, kenapa saya punya suami begini? Jangan. Itu kekeliruan. Karena kita mengarahkan hati ke suami yang mengecewakan, salah. Arahkan hati ke Allah. Oh iya, Engkau sedang mengujiku ya Allah. Jadikan ini ladang pahala bagiku ya Allah. Beri aku kekuatan sabar. Afrika alaina sabra. Beri aku kesabaran ya Allah. Doa terus. Seorang mukmin ketika menghadapi masalah, dia tidak banyak mengeluh, tapi banyak berdoa. Karena banyak mengeluh tidak menguatkan hati. Yang akan menguatkan hati adalah banyak berdoa dan bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terutama kaum wanita yang lemah jiwanya. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak curhat kepada makhluk. Curhatlah, kalaupun harus curhat, hanya kepada Allah. Perbanyak doa. Perbanyak doa kepada Allah. Bahkan kalau perlu, menangis. Berlinang air mata di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kita tidak tahu hari ini, besok, kemarin. Kita perih, sedih kita dengan segala ujian yang kita hadapi. Tapi kita tidak tahu ke depan. Jangan-jangan ada hal yang indah. Ada hal yang membahagiakan, menggembirakan. Yang tidak kita sangka, di luar rencana, di luar ekspektasi kita. Jadi solusi pertama, agar hati tetap tenang mensiasatinya. Ketika ada masalah yang menyedihkan, yang mengusik ketenangan, segera arahkan hati ke Allah. Inni wajjahtu wajhiya ilaihi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Arahkan hati ke Allah. Bahkan kalau perlu kita bicara dengan Allah, dengan hati kita ya Allah. Seolah-olah Allah bicara, aku ingin menguji ya, sabar ya. Aku menguji keimananmu. Aku ingin mengangkat derajatmu. Bukan untuk menyengsarakanmu. Dan memang Allah Ta'ala memberi kita ujian musibah. Bukan untuk menyengsarakan kita. Karena Allah sayang sama kita. Tapi Allah Jalla wa'ala menguji kita dengan ujian musibah. Untuk mengangkat derajat kita. Untuk menghapus dosa-dosa kita. Sehingga kata Nabi alaihissalam, hatta yaqallahu alaihi khati'ah. Sehingga kita wafat dengan ujian, berbagai ujian yang kita hadapi, yang menimpa kita. Lalu kita hadapi dengan sabar. Sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa dosa. Kemudian para jemaah, cara yang kedua untuk menyiasati hati agar tetap tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Perhatikan para jemaah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dan orang-orang yang beriman, hati mereka akan selalu tenang dengan zikir kepada Allah. Ini Allah mengabarkan. Lalu Allah menegaskan bahwa kebahagiaan, ketenangan jiwa manusia hanya bisa diperoleh, diraih dengan zikir. Apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah, hati ini akan tenang. Di sini Allah Jalla wa'ala
menyebutkan objek sebelum subjek. Taqdimul maf'ul 'alal fa'il. Dalam bahasa Arab, kalau objek didahulukan daripada subjeknya menunjukkan pengkhususan, pembatasan. Misalnya, iyyaka na'bud. Hanya kepadamu, di sini kan objek. Lalu predikatnya, subjeknya mana? Na'budu, kami menyembah. Berarti yang kita sembahnya Allah. Jadi kalau objek didahulukan artinya pembatasan. Hanya pengkhususan. Berarti di sini kata Syekhul Islam, ya, makanya Syekhul Islam Taimiyah Allah Taala berkata dalam tafsirnya, beliau berkata, ya, berarti la tatma'innu illa bidzikrihi ta'ala. Jadi tidak akan pernah hati ini tenang kecuali dengan zikir kepada Allah. Ditutup celah bagi yang lain. Cara apapun sudah ditutup oleh Allah. Karena Allah yang menciptakan hati dan membolak-balik hati. Sehingga Allah yang lebih mengetahui apa yang membuat hati tetap tenang. Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir hati ini akan tetap tenang. Mari kita bahas lebih jauh. Pertama, kita harus meyakini tidak ada yang membuat hati tetap tenang kecuali zikir. Itu yang kita yakini berdasarkan firman Allah ini, Ar-Ra'd ayat 28. Enggak boleh. Tidak ada cara untuk menggapai kebahagiaan, ketenangan hati, jiwa kecuali dengan zikir. Siapa yang mengingkari bisa menjadi kufur. Siapa yang tidak percaya, siapa yang tidak menerima bisa menyebabkan kekufuran. Yang kedua, tidak usah kita buang-buang energi, buang waktu mencari kebahagiaan, melakukan penelitian, membuat disertasi, tesis, nggak perlu. Ini aja ayat dikaji, diteliti, dianalisis ini. Merujuk kepada penjelasan para ulama, bagaimana hati tetap tenang berdasarkan firman Allah Ra'd ayat 28. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan zikir? Nah ini. Apakah zikir ini artinya zikir tasbih, tahmid, takbir? Apakah zikir itu Al-Quran? Atau apa maksud dengan zikir yang membuat hati tenang? Padahal secara fakta, kalau orang lagi sedih, lagi depresi, kita subhanallah, subhanallah. Tenang nggak? Langsung tenang atau tidak? Hah? Kalau kita lagi, misalnya lagi mikirin apa contohnya? Anak yang lawan, suami yang pelit. Kira-kira ibu sedih gitu, hampir berapa lama suami yang kasar, istri yang tidak muliakan suami, berani ngelawan. Kira-kira ini hati ini betul-betul terperas oleh perilaku mereka ini. Bisa gak langsung hilang, tenang dengan astagfirullah, astagfirullah. Bisa gak? Bisa? Jangan menghayal, Bu. Jadi orang tuh jangan banyak menghayal. Jujur sekali lagi saya tanya, ketika kita mengalami kesedihan, karena dikecewakan orang yang kita sayangi, lalu kita dengan dzikir astagfirullah, langsung tenang atau tidak? Jujur aja. Berarti dzikir yang dimaksud bukan dzikir tasbih, istighfar, takbir. Kejawab. Oke, baca Quran. Ibu bilang baca Quran. Dimaki-maki sama anak. Lalu, ya Allah,
Sakit saya, dimarahin anak, dimaki-maki. Udah realistis saja, ibu baca Al-Quran ya, saya akan ngajarin ibu. Lalu, astagfirullah, ya udah deh, wudu ibu. Baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malah nggak baca-baca. Tenang nggak dengan baca Quran? Saya pengen ngajarin ibu yang realistis. Kok nggak nyentuh hati? Cuma kulitnya doang gitu loh. Baca Quran tapi kulit, tapi malah bacanya bisa salah. Karena nggak fokus. Ya tadi yang masak gosong, masang jilbab, pakai jilbab miring, kan gitu. Udah gitu, banyak lah, saya nggak mau sebut lah. Kita harus pahami betul zikir ini apa dimaksud. Zikir, para ulama sepakat, para mufassir, secara etimologi, secara istilah, artinya zikir itu cinta dan taat kepada Allah. Cinta dan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dari situ mulai kita memahami yang membuat apa yang bikin kita tidak tenang ketika menghadapi persoalan berat dalam hidup, terutama persoalan keluarga. Yang paling menyita perhatian, mengganggu, mengusik kenyamanan dan ketenangan hati adalah persoalan keluarga, betul? Betul? Dan kita harus tahu mensiasatinya seperti apa. Ketika Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan zikir hati ini akan tenang. Pegang itu. Oh, saya pernah hadir kajian di Rumil. Suatu pengajian bahwa zikir dimaksud cinta dan taat kepada Allah. Lalu apa langkah konkretnya? Cinta. Berarti kita harus menata hati. Jangan terlalu mencintai keluarga dengan cara yang tidak benar. Belajar menata hati. Cintai anak, suami, orang tua, orang kita sayangi lain karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Jangan cinta mutlak. Cinta mutlak hanya kita berikan kepada Allah Rabbul Alamin. Cinta kita kepada anak hanya karena perintah Allah. Di situ kita harus tata hati sedemikian rupa. Setiap hari kita menata hati. Mencintai anak karena perintah Allah. Tanpa, bagaimana caranya cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah ini penting, karena Nabi alaihissalam bersabda, man habba lillah wa abghadha lillah faqad istakmalal iman. Karena zikir itu cinta, berarti kita harus tata hati masalah cinta ini. Oh ada yang salah berarti saya nih, sayang saya sama anak ada yang salah nih. Nah itu kesempatan. Ketika kita mengalami hal yang menyedihkan, ketika menghadapi persoalan rumah tangga, persoalan keluarga, di saat itu kesempatan untuk berintrospeksi diri, apa yang salah pada diri saya. Sehingga menghadapi persoalan ini berat rasanya, mengganggu konsentrasi ibadah, bikin tidur tidak nyenyak, bikin makan minum pun tidak nikmat, resah tiap hari. Saya istighfar, nggak mengurangi keresahan. Saya baca Quran, teorinya begitu, tapi kok tetap resah ya? Berarti langkah konkretnya adalah mengevaluasi, mengoreksi, memperbaiki cara kita mencintai keluarga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka hatinya sempurna, hatinya bahagia. Jadi kuncinya di situ.
Ketika kita mencintai karena Allah, membenci karena Allah, tenang. Kenapa perlu mencintai karena Allah, membenci karena Allah? Karena objek cinta kita bukan makhluk yang sempurna, itu masalahnya. Cinta yang mutlak hanya kepada Allah karena Allah Maha sempurna dan tidak akan pernah mengecewakan. Itu yang membuat kita selalu belajar memaklumi. Oh iya, kenapa saya bodoh? Kenapa saya mencintai betul anak? Lah, anak saya kan nggak sempurna. Kenapa saya terlalu sayang sama suami? Suami juga tidak sempurna. Mereka bisa mengecewakan, punya potensi mengecewakan. Hanya Allah yang tidak mengecewakan. Nah, ini harus kita pratata di hati ini, cinta. Jadi masalahnya di cara kita menyayangi itu yang salah. Jadi dzikir itu. Apa yang maksudul hubbu fillah wal bughdhu fillah? Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Nah, ini menjelaskan. Yang dimaksud dengan cinta dan benci karena Allah. Nah, ini, perhatikan. Misalnya kalau saya lihat ibu-ibu ini lebih ke anak kali ya. Dan suami lah sehari-hari berinteraksi dengan dua orang ini. Jangan bertambah cinta kita kepada mereka karena kelebihan dan kebaikan mereka. Dan jangan berkurang rasa sayang kita kepada mereka karena kekurangan dan kesalahan mereka. Alla yazida bil bir wala yanqusa bil jafa. Ini penting cara menata hati dalam masalah cinta. Jangan bertambah rasa cinta dan sayang karena kebaikan mereka. Saya sayang banget sama anak saya. Pinter, nurut, mudah dibimbing, mudah dinasihati. Hati-hati. Kalau dia berubah, ibu sakit hati. Bisa dipahami. Bisa dimengerti. Ibu ngantuk atau khusyuk? Bisa dimengerti? Di hadapan ibu seorang anak yang nurut, ibu harus siapin ketika dia ngelawan, harus siap. Sedia payung sebelum hujan. Itu yang banyak wanita tidak menyiapkan. Payungnya tidak siap. Wah, kaget ya, shock, nggak nyangka saya. Akhirnya apa? Tensi naik. Ya, macam-macam. Nggak nyangka selama ini anak saya kok jadi begini ya Allah. Karena selama ini kita mencintainya salah. Karena kelebihannya, karena kebaikannya. Ingat, perbaiki cara kita mencintai makhluk. Karena tenang itu karena cinta. Dan tidak tenang karena kesalahan dalam mencintai. Itu penting. Jangan bertambah rasa cinta kita kepada siapapun, termasuk orang yang kita sayangi, karena kebaikannya dan kelebihannya. Dan jangan berkurang rasa sayang karena kekurangannya dan kesalahannya. Semata-mata saya menyayangi mereka karena perintah Allah. Kalau itu kita lakukan, ibu lakukan, jamaah lakukan. Nurut, tenang, melawan pun kita tetap tenang. Ikhlas. Insya Allah, coba deh. Kenapa demikian? Kita nanti akhirnya punya hati yang kita setting, siap dicintai, siap dibenci. Siap dimuliakan, siap dihina. Itulah hati yang hebat. Hati yang tetap tenang itu selalu terarah kepada Allah. Asal Allah jangan menghina saya. Gak apa-apa anak saya menghina saya. Asal Allah jangan meninggalkan saya. Walaupun makhluk semua mengucilkan saya gak peduli. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Ini para jamaah. Ini levelnya tinggi, tapi kita harus belajar. Bisa dipraktikkan Bu ya. Tata hati dalam hal cinta.
Sayangi mereka karena perintah Allah. Ingatkan selalu diri kita. Karena perintah Allah. Gak lihat tuh kekurangan, kelebihan, gak lihat. Anak yang nurut, anak yang tidak nurut, sama, saya sayang. Karena Allah perintahkan kita sayang sama anak. Jadi kita tidak terlalu sakit hati kalau kita, atau tidak pilih kasih juga sama yang nurut. Lebih sayang sama yang lawan, itu manusiawi. Saya pun termasuk seperti itu. Makanya saya belajar menata hati. Saya mengajak jamaah untuk belajar menata hati. Karena otomatis manusiawi orang tua ini. Kalau sama anak yang nurut, disuruh apapun nurut, kayaknya seneng, sayang, bangga gitu. Tapi kalau ini, entar dulu sih Bi, entar dulu si Umi. Aduh. Terus Bi beliin ini. Ngapain disuruh aja kamu bantah jawab terus, sekarang minta itu. Enggak. Kita kurang tulus ngasihnya. Itu manusia. Tapi kita di situ saat itu langsung masuk untuk belajar menata hati. Ya Allah, saya salah ya Allah, maafkan saya. Gitu. Jadi dicicil. Bertahap. Gak ada mungkin tiba-tiba langsung kuat bisa gitu. Dilawan dengan cara yang menyakitkan. Lalu kita kuat. Gak mungkin. Kalau kita ingin kuat, bertahap dalam menata hati. Ketika kita aplikasi, ingat Allah ingatkan. Allah tegur. Siapa itu? Nabi Yakub alaihissalam. Yakub itu Nabi Rasul. Tapi ketika dia aplikasi, Allah tegur dia. Diuji melalui anaknya. Sebagian anaknya durhaka kepada dia. Durhaka loh. Sehingga hatinya tidak tenang. Lalu Allah ajarkan, nah kamu belajar menata hati. Kenapa? Karena kamu menyayangi anak karena kepatuhan mereka. Yang kurang nurut kamu gak sayang, itu salah. Makanya Allah abadikan dalam surat Yusuf. Ya, itu qalu, di mana saudara Yusuf yang iri itu berkata, la Yusuf wa akhuhu habbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Yusuf itu sama saudaranya Benyamin berdua ini lebih disayang ayah saya, ayah kami, lebih disayang. Ayah pilih kasih. Jadi ayah ini, lihat Nabi Yakub diajarkan. Jadi para jemaah sekalian, semua pelajaran penting ada di Al-Quran. Coba kita tidak mempelajarinya, menghayatinya, mentadaburi, sehingga kita tidak mengambil pelajaran dari mereka. Ayah kami ini lebih sayang sama Yusuf dan saudaranya Benyamin. Kami enggak. Wa nahnu usbah. Kami dianggap apa sih? Anak tiri. Ya, tapi bukan anak tiri. Kayak enggak dianggap anak gitu. Terjadilah apa yang terjadi. Di ayat itu Allah mengajarkan Nabi Yakub belajar menata hati. Dalam hal cinta. Yang kedua tadi, zikir artinya taat kepada Allah. Jadi nggak akan ada yang namanya ketenangan melalui maksiat, nggak ada. Ingat, Nabi alaihissalam menyebutkan ciri khas dosa. Ciri, sifat dasar dosa. Dan itu harus menjadi pegangan hidup kita seorang muslim. Jangan kita nggak boleh seperti orang kafir. Apa sifat ciri khas dosa yang tidak boleh menjadi solusi ketika kita mengalami kegelisahan? Nggak boleh. Maksiat tidak bisa menenangkan hati. Apa kata Nabi alaihissalam? Al-ithmu mahaka fi nafsik wa karihta ilaihi ayat alihin nas. Yang pertama, bikin hati gelisah. Dosa itu bikin hati gelisah. Jadi nggak bisa. Gimana ya? Nyanyi nggak bisa. Tenangnya tuh semu. Dan tolong ajarkan diri kita, sampaikan ke orang-orang dekat kita, maksiat tidak akan membuat hati tenang. Karena Allah yang tahu betul hati yang bikin tenang. Apa itu? Bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan taat kepada Allah hati ini tenang. Tidak ada ketenangan dengan maksiat. Tidak ada. Nabi jelas mengatakan, mahaka fi nafsik, yang menimbulkan kegelisahan. Jadi tambah maksiat, tambah gelisah ya. Tadi tenang, tapi balik ke rumah gelisah lagi. Gimana caranya? Ada masalah rumah tangga, narkoba. Nggak selesai masa narkoba lagi, tangkap lagi. Jadi akhirnya apa?
Nggak, solusi nggak ada, malah dia tambah rumit kehidupannya, tambah ruwet. Dan kita harus memberi pencerahan. Dosa itu, maksiat itu, yang haram itu tidak akan menenangkan hati. Yang kedua, wa karihta ayattali alaihin nas. Kamu tidak suka apa yang kamu lakukan itu dilihat oleh banyak orang, diketahui oleh banyak orang. Nah, ketika kita lagi stres, nyanyi Ini coba ibu kalau lagi stres gitu, ibu ke depan nyanyi. Ya, nyanyi apa kek? Nyanyi apa? Nyanyi rumput yang bergoyang misalnya. Semut merah, apa kek terserah. Lagu-lagu lawas kan enak tuh ya, lirik-liriknya tuh. Ya, tembang-tembang lawas, gak usah yang baru-baru terlalu terlalu banyak cintanya, keterlaluan. Ibu yang lama-lama aja coba. Nah, orang bilang, kayak ibu gila ini gitu. Tenang nggak? Malah malu sendiri gitu loh. Jadi ketika kita ingin mencari solusi dari sesuatu yang membuat kita gelisah, tapi kita melakukannya pasti sembunyi-sembunyi, berarti itu dosa. Bikin gelisah, dan kita ketika melakukan maksiat sebagai solusi menurut klaim kita, dapat menenangkan hati. Padahal kita nggak suka orang tahu, orang lihat. Berarti itu maksiat. Coba kalau ketaatan. Aduh gimana ya, saya gelisah, bismillah deh, ngaji bismillah. Orang lihat, tenang, nggak ngaruh. Sholat Dan Nabi alaihissalam memberi tips. Kalau kita sedang gelisah, betul-betul sedang sedih, sholat. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, idza hazamu amrun fa'iza ila shalah. Nabi itu kalau sedang sedih, Nabi itu kalau sedang mengalami kegundahan, beliau salat 2 rakaat. Karena amal yang paling Allah cintai salat. Dan yang membolak-balik hati kita Allah. Maka cara jitu untuk menjemput ketenangan ketika hati gelisah, salat. Kapan waktunya? Terserah. Kalau duha, salat duha. Kalau menjelang salat fardu ya tunggu qobliyah atau salat fardu kita kerjakan. Kalau tidak ada waktu tertentu, pada salat tertentu ya berarti salat mutlak. Salat. Ini yang perlu kita pahami. Jadi 2 solusinya. Segera arahkan hati ke Allah, selalu jaga, fokus. Jangan diarahkan hati ke suami, jangan diarahkan hati ke anak, jangan diarahkan hati ke istri, capek kita. Arahkan hati ke Allah dan hadirkan selalu kekuatan berbaik sangka kepadanya subhanahu wa ta'ala. Rasanya tuh yang tadinya sedih jadi udah mulai reda sedihnya. Iya ya, ujian ini alhamdulillah ya Allah beri saya kekuatan. Justru malah doa isinya. Yang kedua adalah kita harus memperbaiki cara kita menyayangi orang-orang yang kita sayangi. Ya, terus apa? Jangan pernah ada asumsi bahwa maksiat itu bisa menenangkan hati. Nggak ada, tidak ada solusi. Kayak di kasus di mana? Di Jagakarsa itu, stres, istrinya ketahuan selingkuh, kemudian akhirnya dia sakit hati, akhirnya malah anaknya 4 mati, satu dibekep, mati. Apa selesai masalahnya? Itu dibunuh satu-satu, dibekep, bayangin. Mungkin kan kakaknya ngelihat tuh dari kecil, dibekap satu mati, dibekap ngelihat kakaknya. Mau teriak mungkin tetangga, bapaknya sendiri biar aja lah. Mana mungkin tetangga tiba-tiba intervensi yang untuk menyelamatkan, kan nggak tahu kalau itu dibekap, dicekek atau gimana, kita nggak tahu. Kok bisa? Karena nggak tenang, stres, nggak nyambung, otak sama hati nggak nyambung. Kalau orang berzikir, cara menata hati dengan benar, ya dia masalahnya di istri kan, yang katanya selingkuh, dia kerja, dia nganggur, terus dia ternyata mungkin dapat laki-laki yang mungkin dia dapat tempat curhat apa segala macem kan gitu. Makanya kenapa perempuan tidak boleh kerja, itu bahayanya. Kalau perempuan sudah kerja 99% dia akan berkurang rasa hormatnya sama suami, karena dia merasa mendapatnya lebih tinggi pangkatnya. Makanya perempuan itu profesi tertinggi apa yang terbaik? IRT. Itu udah terbaik, paling tinggi ya. Tapi apa,
perlu diperhatikan tadi, selain menata hati dalam hal cinta, juga perlu kita perbaiki prinsip kita bahwa yang bisa membuat hati tenang hanya taat kepada Allah. Dipublikasikan itu para jamaah. Namun para jamaah sekalian, Syekhul Islam Taimiyah mengutip perkataan Ali. Karena tadi juga perlu diperbaiki, perlu dianalisa. Ternyata ketika kita mulai menata hati, ada tuh kekhawatiran, kegelisahan masih tersisa. Nah, ditekankan lagi dengan apa? Kata Ali bin Abi Thalib, la yarjuanna illa rabba wa la yakhafanna illa dzanba. Kalau kita dalam keadaan seperti itu, dalam proses menata hati, dalam hal cinta, dalam hal ketaatan, maka kuatkan harapan kita kepada Allah, optimis. Semakin yakin dan berharap kepada Allah, ya Allah, saya yakin hidup ini akan semakin berkah. Optimis, yakin kepada Allah. Di saat kita dalam keadaan ingin memperbaiki diri, ingin menguatkan hati dan jiwa, maka kita harus kuatkan harapan kita kepada Allah. Semakin kuat. Kalau tidak ada kuatan harapan, kita tidak akan semangat, kita tidak akan pernah optimis. Gak apa-apa saya dihina, dilawan sama anak saya. Mudah-mudahan ini jadi tabungan akhirat saya. Saya yakin Allah akan berikan surga. Lah, coba. Gak apa-apa saya sakit, anak saya ngelawan, gak apa-apa ya Allah, mudah-mudahan jadi tabungan akhirat. Kok bisa begitu kuat? Karena dia berharap surga dari Allah. Jadi saat kita sedang terpuruk, la yakhafan la yarju illa, yang kita kuatkan kata Ali, harapan kita kepada Allah. Udah jangan berharap makhluk, putus harapan makhluk, tutup. Hanya kepada Allah saya berharap. Kemudian apa lagi? Wala yakhafanna illa dzanba. Apa? Kekhawatiran, getaran-getaran dalam hati, kekhawatiran, ketakutan, cemas, pasti ada. Apa yang kita lakukan? Salahkan diri karena dosa. Ditekan was-was itu. Was-was, cemas, tekan dengan apa? Dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Yang kita khawatirkan bukan syaitan, yang kita takutkan bukan apapun. Yang saya takutkan, yang membuat hati ini selalu tidak tenang, tidak berkah hidup. Apapun yang saya khawatirkan, yang saya takutkan, yang saya khawatirkan apa? Dosa saya. Yang paling saya takutkan di dunia satu, dosa saya. Itu yang membuat Allah meninggalkan saya. Itu yang membuat Allah tidak menolong saya. Itu sebabnya. Jadi kita hanya berharap kepada Allah dan paling takut kepada dosa. Lalu di saat itu ada sedikit kegelisahan, masih sedikit, kata Allah, wajar. Perhatikan, lihat surah Az-Zumar ayat 23. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Taksyi'ru minhu juludal ladzina yakhshawna rabbahum, thumma talinu juluduhum, wa qulubuhum ila dzikrillah. Taksyi'ru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kadang-kadang agak apa? Ikhsyar itu apa ya? Merinding gitu loh. Ya Allah, kenapa hidup begini? Ada rasa cemas, khawatir, terus merinding. Ya. Hatinya juga ada cemas, khawatiran. Pikiran macam-macam kemana-mana. Kenapa hidup saya begini? Jangan-jangan saya begini. Kenapa anak saya begini? Kenapa suami begini? Nah, apa kata Syekhul Islam? Bahwa kazzabat ba'awin fa'annas. Seperti buih, biasa aja. Itu proses kata dia. Jadi Allah Jalla wa'ala akan memberikan proses bagi orang yang ingin menjadi lebih baik. Yang penting ditata apanya? Hatinya dalam hal cinta, ditata hatinya dalam hal taat. Perbaiki ketaatan, tinggalkan maksiat. Apalagi dalam keadaan menghadapi masalah, dalam keadaan gelisah, jangan maksiat. Sampai misalnya, stres dia, akhirnya buka jilbab, maaf ya, saya buka jilbab boleh ya, stres saya. Tenang, tidak. Saat kalau yang tadinya bercadar terus buka cadar gimana? Maksiat bukan? Tidak, tergantung. Karena cadar itu hukumnya dikhilaf oleh para ulama. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Kalau si wanita yang bercadar itu meyakini wajib, maka maksiat dia. Gara-gara masalah rumah tangga lalu dia buka cadar, maksiat. Tapi kalau dia meyakini cadar itu sunnah, maka dia bisa boleh buka tutup. Ketika di keluarga dia buka, ketika dia berkumpul dengan orang lain dia tutup, boleh.
Kemudian ketika dia, aduh kayaknya gak kuat deh, apalagi harus cerai, dia harus buka, dia harus kerja, dia harus apapun, sehingga dia ingin lebih leluasa ya dalam berinteraksi sehingga harus buka cadar. Kalau dia meyakini sunnah, maka itu bukan maksiat. Tergantung keyakinannya. Ya, jadi tidak dikatakan mutlak maksiat, tergantung apa yang diyakini si wanita tersebut. Ini harus dijelaskan. Ya, jadi banyak netizen bilang, oh maksiat itu berarti buka jilbab, buka cadar, enggak, itu salah. Semua bertolak dari dalil dan pemahaman yang benar. Ya jelas? Jadi untuk menuju kepada pembenahan perlu proses. Tapi fokus saja. Menata hati dalam hal cinta. Cinta saya sama anak, sama keluarga, pokoknya karena Allah, bukan karena kebaikannya, bukan karena kekurangannya. Tetap fokus. Ya, saya hanya cinta mutlak kepada Allah dan saya akan membuat hati ini tandang dengan taat kepada Allah. Dan saya akan jauhi maksiat. Dan yang saya khawatirkan justru ketika kita dalam keadaan gelisah akan semakin terpuruk kalau saya bertambah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada ketenangan. Apapun alasannya, apapun alibinya, tidak akan ada ketenangan dalam hati kalau cara mengatasinya dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyejukkan hati kita, membuat hati kita tetap tenang, membuat kita menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala persoalan hidup. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.